ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji amma ba'd. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat min shadaqatin aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tidaklah berkurang harta yang disedekahkan. Saudaraku semua, saat ini kami PPTQ Himaliyah Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Himaliyah yang bertempat di Pandean, Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, sedang membangun dan saat ini sedang finishing di gedung 4 lantai ini. PPTQ Himaliyah, monggo silahkan sahabat-sahabat yang ingin berkenan untuk bersedekah di pondok gratis, pondok masyarakat setingkat SMA Putri, kami persilahkan dengan semangat, dengan ikhlas. Dan pondok kami alhamdulillah bidina sampai saat ini ada santri yang kita didik ada 34 dan insya Allah akan tambah lagi dan terus bertambah. Semoga istiqomah. Monggo yang ingin menitipkan jariahnya silahkan dikirim, ditransfer di rekening di bawah ini. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anjana min fikril khawarijid dhalin wal mudillin az-zaighin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354 LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Saya kira lama tidak ada kasus seperti ini. Saya kira sudah agak mendingan. Namun ternyata perkiraan saya tidak tepat. Masih ada di sana sini. Terbukti saya mendengarkan kabar yang pertama dari Demak, yaitu Pak Sugeng dari Demak yang kemudian dituntut untuk cerai atau istrinya minta cerai. Kemudian yang kedua Pak Sudakir ya dari Watulimo yang juga sama, namun pernikahannya masih dinyatakan sah. Sementara di Pak Sugeng saya melihat akta perceraiannya sudah, dokumen-dokumen perceraiannya sudah dinyatakan resmi bercerai. Saya turut berbelasungkawa ya, turut berduka atas perpecahan rumah tangga diakibatkan, jelas ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, jelas ini adalah akibat dari doktrin, ini adalah akibat dari pemahaman Islam Jamaah. Sudah beberapa tahun ini, 4-5 tahun ini memang teman-teman sahabat-sahabat hijrah itu di mana-mana ada yang diuji tentang pernikahan mereka. Yaitu pernikahan mereka diganggu, salah satu pasangannya minta cerai.
dengan berbagai alasan. Namun biasanya para mantan-mantan yang digugat cerai itu tetap mengatakan bahwa ini adalah akibat dari dia hijrah. Walaupun di tertulisnya itu saya baca itu sepintas, saya nggak menampilkan, itu sangat dokumen sangat rahasia dan itu sangat sensitif, profesional, sangat pribadi ya menurut saya. Banyak hal yang disampaikan tentang bahwa inti pokoknya sebenarnya ya karena sang laki-laki hijrah dari Islam Jamaah Cokam 354 LDII. Namun biasanya perempuan sudah diajari oleh para pengurus, di briefing oleh para pengurus agar tidak menyangkut menyangkut keorganisasian, tidak menyangkut golongan. Maka dibuat-buatlah cerita-cerita seperti tidak diberi nafkah lah, seperti berlaku kejam lah, seperti kurang harmonis dan lain sebagainya. Itu lagu lama bagi kami. Karena sebelum-sebelumnya juga seperti itu. Kasus di Kalimantan misalnya, siapa itu juga seperti itu. Di Karanganyar juga Mas Latif juga seperti itu. Dan teman-teman yang lain di barat juga seperti itu. Namun kita pastikan bahwa para mantan-mantan sudah tidak asing lagi, tidak aneh lagi, tidak lupa dan tidak tidak tahu ya. Tahu bahwa itu ada sebagai akal bulus mereka dari golongan Islam Jamaah Cokam 354 LDI. Inilah saudaraku semua resiko yang dialami teman-teman jika hijrah. Salah satu resiko pada orang-orang tertentu memang menimpa hal seperti ini. Maka sahabat-sahabat yang hijrahnya mulus-mulus, hijrahnya yang tidak ada masalah, hijrahnya yang oleh Allah Ta'ala diberikan perjalanan yang mudah, yang gampang, yang disyukuri ya. Tetap disyukuri, tetap alhamdulillah. Apalagi keluarganya masih utuh. Kemudian apalagi lebih bahagia lagi ketika hijrahnya bersama keluarga besarnya. Itu sungguh nikmat luar biasa. Namun bagi sahabat-sahabat yang memang ditakdir diqadar oleh Allah Subhanahu wa taala harus melalui seperti ini, insyaallah. Al jaza min jinsil amal. Al jaza'u min jinsil amal. Pembalasan pahala tergantung jenis amalan panjenengan. Artinya jenengan insyaallah semakin besar ujiannya, insya Allah biidznillah akan semakin besar pula pahalanya. Hal seperti ini tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Artinya harus kita syiarkan, harus kita sampaikan bahwa watak asli dari sebuah akidah takfiri memang seperti ini. Jadi hasil dari sebuah takfiri mengkafirkan selain golongannya adalah seperti ini. Ketika yang laki-laki menyatakan hijrah keluar dari Islam Jamaah Cokam 354 LDI, ketika perempuan belum menyadari akan kesesatan Islam Jamaah LDI, maka pengurus Islam Jamaah akan memberikan pengaruh-pengaruh itu. Dan itu banyak. Itu banyak. Saya katakan banyak yang dipengaruhi agar terjadi perceraian, namun sebagian ada yang berhasil, sebagian banyak yang tidak berhasil. Dia lebih mengutamakan keutuhan rumah tangganya. Mengutamakan keutuhan rumah tangga. Maka kasus dua ini bersamaan ini nggak lama ya, ini baru 3-4 hari ini ya. Saya mendengar kabar yang pertama Pak Sugeng dari Demak dituntut cerai. Kemudian yang kedua ini tadi pagi saya membaca dari Pak Sudakir Trenggalek. Nah, ini sudah orang-orang yang bahasa saya sudah puluhan tahun pernikahannya. Tentunya saya lihat sudah ya anaknya mungkin ya sudah dewasa. Namun ternyata tidak membuat para pengikut Islam Jamaah, para orang-orang yang terdoktrin dalam Islam Jamaah Cokam 354 LDI ini untuk berpikir secara panjang. Bahwa ini sudah rumah tangga yang puluhan tahun, bahwa ini adalah sudah mungkin punya anak, mungkin bahkan punya cucu. Tidak menjadi bahan pertimbangan bagi mereka. Pokok keluar dari Islam Jamaah
adalah murtad kafir. Halal darahnya, halal rahasianya, halal hartanya. Jangankan cuman tali pernikahan yang kemudian mereka lepaskan. Wong seandainya dia punya kekuasaan pun mungkin kita sudah habis. Seandainya mereka punya kekuasaan secara kewilayahan, mungkin para mantan-mantan sudah habis tak bernyawa. Wong dia tidak punya kekuasaan, ada hanya cuman kekuasaan merintah kepada hanya jamaahnya saja bisa berbuat seperti itu. Inilah saudaraku semua, ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Makanya kita harus mensyiarkan kenapa mereka tidak mau menikah selain golongannya. Bahkan yang sudah segolongannya dan ketika salah satu menyatakan hijrah keluar dari golongannya, mereka berani menceraikan. Dengan bahasa-bahasa yang sudah lazim kita mendengarnya dari para sesepuh dulu. Dari orang-orang dulu. Wis podo karo bahasan berzina. Podo karo turu karo kewan dan sebagainya. Inilah saudaraku semua ya. Makanya saya kira udah lama nggak ada kasus-kasus model seperti ini. Ada sih 2 tahun terakhir, 2 tahun 2023, 2022 saya mendengar. Tapi lama sudah nggak ada. Masih ada ternyata. Perlakuan-perlakuan seperti itu, yang norak-norak seperti itu. Ya. Ini memang saya yakin si perempuan ini, si ibu-ibu ini sudah mendarah mendaging luar biasanya. Atau biasanya mereka kadang-kadang sudah mampu secara ekonomi. Ya. Secara ekonomi biasanya PNS atau apa, atau mungkin ya sudah punya mampulah. Atau kalau tidak mungkin diajangi kalau anaknya lah. Misalnya ajangi mungkin anaknya ada yang berhasil, yang masih kekeh dalam Islam Jamaah Cukam 354 LDI minta cerai aja. Atau paling tidak dia dia punya pekerjaan sendiri. Sehingga di dalam penanganan nanti kasus minta cerai ini biasanya dia akan mengutarakan sesuatu yang sekiranya yang laki-laki itu kena misalnya. Dia tidak akan membahas sebuah golongan, dia tidak akan membahas sebuah akidah, dia tidak akan membahas sebuah keyakinan mereka. Walaupun saya baca di suratnya Pak Sugeng itu jelas bahwa akibat dia istrinya menggugat cerai adalah karena dia keluar dari organisasi lembaga dakwah Islam Indonesia. Setelah itu terjadilah ketidakharmonisan. Sementara istrinya kalau saya lihat sepotong itu menyatakan bahwa tidak dinafkahi, tidak punya rasa kasih sayang, intinya pokoknya keluar dari konteks pembicaraan itu. Sementara dari Pak Sugeng biasanya seperti itu. Ya, Pak Sugeng mengatakan semenjak dia keluar hijrah dari Islam Jamaah LDI, maka perlakuan istrinya tentunya aneh. Dan saya lebih percaya itu. Karena bukan hanya 1, 2, 3. Puluhan kasus juga modelnya seperti itu. Jadi ketika laki-lakinya yang hijrah, istrinya menuntut cerai. Ketika yang hijrah adalah istrinya, tanpa menuntut pun langsung dicerai. Dan itu beberapa kasus kita temui, kita jumpai, dan kita ikut prihatin atas kejadian seperti itu. Namun tidak apa-apa. Itulah manusia liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mencoba bagaimana antum semua mana yang lebih baik amalannya. Idzamul jaza ma'idhamul bala. Besarnya pembalasan beserta besarnya ujian kita. Ya. Dengan berbagai macam. Ya. Apakah kami yang sudah tampak atau yang getol di media sosial juga tidak berdampak seperti itu? Ya dulu awal-awal seperti itu. Alhamdulillah sebelum kita tampil di YouTube seperti ini juga kita sudah mengalami hal-hal seperti itu. Namun alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan kemudahan bagi kami gitu aja. Dan satu persatu permasalahan-permasalahan kita urai. Dan alhamdulillah biidznillah terkondisikan. Setelah terkondisikan semuanya, barulah kita memberitahu kepada halayak umum. Mengajak, membongkar akal sehat, membongkar akal waras.
membuka kesesatan-kesesatan agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Nah, makanya saya prihatin juga ya. Udahlah, kalau saya teman-teman yang nyimak ini ya, sarankan ketika mungkin yang laki-lakinya hijrah, udahlah biarin aja. Anda sambung enggak apa-apa kok. Anda belum ikut hijrah juga nggak apa-apa, biarnya juga. Tapi juga ada juga kok, misalnya ada teman-teman yang ada di Karawang juga ada juga, yang istrinya juga masih di dalam, dia masih udah keluar, udah hidup harmonis saja. Kalau ditekan dari pengurus untuk minta cerai, tanya balik, emang dia bisa mensejahterakan? Emang dia bisa membahagiakan rumah tangganya? Apakah cukup dengan cerai itu solusi? Sementara setelah kekeluargaan tidak ada masalah. Wong hijrah juga tetap sholat. Wong hijrah juga tahu najis, tahu suci. Wong hijrah juga tahu tentang mana yang baik dan mana yang benar. Tapi menurut pandangan mereka, udah pokoknya jelek, elek, dan sebagainya. Maka masyaallah muslimin, hafidhakumullahu ta'ala, saya sarankan teman-teman yang mungkin saat ini ya, yang mungkin sebagai pelajaran saja ya, yang masih bunglon, ini bukan menjadi lebih lemah. Justru seperti ini Anda akan membuka akal sehat, akal waras, akal selamat. Begitu kejamnya akidah aliran Islam Jamaah Jokam 354 LD ini. Ya. Begitu jelasnya, cetawela-wela. Kok sampai gini ya? Sementara adakah ajaran yang menceraikan? Kalau tidak benar-benar mungkin murtad keluar dari agama Islam. Yang masalahnya mereka mengkiaskan kita itu yang sedang keluar itu memang keluar dari agama Islam. Karena Islamnya diklaim dia sendiri. Kan memang boleh minta cerai kalau memang benar-benar si laki-laki ini keluar atau murtad dari aliran atau dari golongan, bukan dari golongan, dari agama Islam. Tapi kan nggak mungkin hijrah itu nggak kok pindah agama. Justru kita kembali kepada kaum muslimin, kita kembali kepada pangkuan kaum muslimin, kembali kepada Islam rahmatan lil alamin, bersatu berjamaah dengan masyarakat yang banyak, dengan masyarakat yang dulunya hanya secuil, sembunyi-sembunyi saat sholat, tidak mau bergabung saat sholat, sembunyi-sembunyi saat Jumatan. Kita kembali kepada halayak umum. Dan ini sebagai teman-teman yang ada di dalam, yang saat ini mungkin masih bunglon, belum berani terang-terangan, menjadi lebih terbuka dan disiapkan juga. Ya, syukur misalnya kedua-duanya antara suami istri anak 3 sudah oke, sudah mantap, ambil satu langkah untuk hijrah. Namun bagi teman-teman yang masih istrinya masih mungkin kekeh atau suaminya masih kekeh, maka tentunya tidak ada salahnya untuk membuat siasat-siasat agar semuanya berjalan dengan baik. Ya, agar berjalan dengan baik. Karena memang saya tidak tidak gebyah uyah. Oke, keberanian kembali kepada Anda semua. Tetapi alangkah lebih baik keberanian itu kemudian dibekali dengan strategi-strategi. Saya tidak seperti orang yang kemudian tinggal hijrah aja. Ya kalau sesekali iya. Tetapi pada akhirnya mungkin nanti akan berefek ke berikutnya, kami juga kasihan juga. Tapi yang terbaik adalah tetap keyakinannya, pemahamannya hijrah, namun pakai strategi-strategi. Karena tidak semua orang itu kuat, ya. Tidak semua orang itu kuat. Seperti kita, misalnya seperti kita yang ngomong misalnya, mau tinggal aja lah. Itu kan kacau muni nih bahasanya. Kalau dia pas seperti itu ya belum tentu kuat juga. Nah, maka saya maklum juga kalau saya ya ambil lebih pada bijak aja lah. Strategi Anda pokoknya jangan anggap itu mampu, dan Anda yang bisa mengukur, ya. Anda yang bisa mengukur. Oh, mampu saya hijrah, mampu saya ajak hijrah. Seandainya terjadi seperti sudah adalah istilahnya
penjagaannya. Penjagaannya itu apa? Resiko-resiko itu yang sudah nanti ngawekani, jagani seperti ini sudah ada lah. Itu lebih baik ya, daripada hanya kemudian menuruti hawa nafsu, pokoknya hijrah. Nah, ternyata hancur semua rumah tangganya. Nah, belum dipersiapkan. Oke, antum tidak masalah, mungkin kuat-kuat aja, alhamdulillah. Tetapi tidak sedikit bagi teman-teman kadang-kadang mengalami down sebentar, walaupun sebentar ya. Tapi itu kenyataan yang saya sampaikan. Maka tetap akidah yang benar, tetap mempunyai niat hijrah, berdoa agar Allah mudahkan, namun tetap dengan strategi-strategi bagaimana kita mengajak istri kita, mengajak anak-anak kita, itu yang terpenting. Jadi yang terpenting itu dua ini ya, istri dan anak. Adapun orang-orang tua sambil berjalan. Orang tua kita sambil berjalan. Insya Allah maafi muskilah, tidak ada masalah. Tetapi kalau anak istri sudah terkondisikan, wah itu insya Allah gampang. Nanti paling risiko terburuk akan dibenci oleh orang tua. Ya berapa tahun gitu aja. Nggak lama dia, nggak lama. Nggak sampai puluhan tahun, mungkin berapa tahun gitu aja. Dia juga nanti insya Allah akan luluh kembali dan kita akan, yang penting kita tetap nyambung satu rahim. Tetapi kalau misalnya pada suami istri kalau sampai belum klik misalnya, maka yang ditakutkan ya sampai terjadi seperti ini ya. Namun itu semua saya kembalikan pada antum semua, saya kembalikan pada anda semua, anda yang bisa mengukur apa yang harus anda lakukan tentang perjalanan hijrah kita dari Islam Jamaah Cokam 354 LDI kepada jalan yang benar. Dan yang pesan terakhir saya berpesan kepada pengurus-pengurus Islam Jamaah Cokam 354 LDI, tidak usah takut, ya tidak usah takut, tidak usah arogansi ya, tidak usah kemudian ketika ada orang yang hijrah kemudian istrinya dihasut, ma yufarriqu bainal mar'i wa zawjih. Nah, Anda seperti setan, ya, seperti demait katanya, kayak setan sing ojo-ojo, bagaimana terjadi perceraian, dosanya besar. Ya pengurus Islam Jamaah Cokam 354 LDI, hati-hati ya, jangan menjadi provokator tentang pernikahan seseorang keluarga orang karena salah satu keluar dari Islam Jamaah lalu Anda memprovokatori untuk minta cerai. Itu sudah ma'ruf, saya tidak menjelaskan secara detail pun, itu insya Allah para pendengar Ribat Akris Salim, para mantan-mantan sudah ma'ruf, sudah mendengar hal itu. Dosa Anda ya, dosa. Saya ingatkan kepada pengurus-pengurus, Bapak Imam, terutama Bapak Imam. Ini kan instruksi Bapak Imam sebenarnya. Bapak Imam Islam Jamaah Cokam 354 LDI ini, ya ini kan hasil karena ketakutan. Apa ketakutannya? Ketakutannya anggotanya akan bubar. Ketakutannya anggotanya akan keluar. Ketakutannya anggotanya akan habis. Ketakutan akan anggotanya akan, kalau keluar tidak ada yang setoran mestinya ya. Makanya sahabat-sahabat, teman-teman yang di Islam Jamaah, yuk buka akal sehat, akal waras, akal selamat. Nah, sementara kita yang sudah hijrah harus kita saling kuat, ta'awun, saling mendoakan agar kita diberikan kemudahan, kekuatan dan istiqomah dalam hijrah kita. Ya. Jadi semoga teman-teman yang sedang saat ini mengalami ujian-ujian model seperti itu, Allah Ta'ala membuka, Allah Ta'ala memberikan jalan keluar, jalan yang terbaik. Pak Sugeng dan Pak Sudakir, kami juga ikut berbela sungkawa atas kejadian yang menimpa jenengan, mungkin dituntut cerai. Insya Allah menjadi pahala tersendiri bagi Anda untuk memperjuangkan akidah yang benar. Ya, begitu saja saudaraku semua, insya Allah demikian yang kita sampaikan, semoga bermanfaat. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات
عذاب عظيم